Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Kartullah dari kelas 2 D3 ITB, NRP 31205053. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah workshop pemrograman framework, di mana pada bahasan kali ini yaitu mengenai security pada framework J2. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke dalam materinya. Oke, ini adalah overview-nya. Yang pertama, pengelolaan keamanan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Terus kemudian untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi, di sini YI menyediakan beberapa fitur keamanan, yaitu yang pertama ada authentication, yang kedua authorization, kemudian ketiga working with password, yang keempat cryptography, kemudian kelima view security, kemudian out client, dan yang terakhir ada best practice. Pada bahasan yang pertama kita akan membahas tentang authentication. Authentication adalah proses untuk memastikan bahwa user yang sudah login adalah memang benar dirinya. Kemudian authentication biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username atau email dan sebuah password. Pada Y2 Advanced Template secara default telah disertakan proses authentication untuk user login. Sedangkan pada Y2 Basic Template, proses authentication hanya dilakukan menggunakan username dan password yang di-hardcode pada model user. Oke, itu. Kemudian untuk proses authentication, pada Y2 Advanced Template, di proses authentication ini melibatkan hal penting, yaitu yang pertama, mengatur komponen user pada application configuration. Terus yang kedua, membuat atau menggunakan kelas user yang mengimplementasikan interface di Y Web Identity Interface. Terus kemudian proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user dalam bentuk nilai hash. Kemudian untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login, di sini kita bisa memanggil id.2 y app user id. Untuk username, y app user identity username. Kemudian di sini ada authentication event. Kelas y /web/user akan memunculkan beberapa event ketika terjadi proses login dan logout. Event before login, event ini akan muncul pada awal proses di bagian y web user, kemudian fungsi atau metode login. Jika metode event handler mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses login akan dibatalkan. Kemudian ada yang namanya event after login. Event ini akan muncul setelah proses login berhasil. Kemudian event before logout. Event ini akan muncul pada awal proses di bagian y/web/user dengan metode logout. Jika metode handler mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses logout akan dibatalkan. Kemudian yang terakhir ada event after logout. Event ini akan muncul setelah proses logout berhasil. Ini ada sebuah permisalan atau contoh. Ketika kita ingin melakukan audit atau pengumpulan data statik untuk setiap user yang login, kita dapat membuat sebuah event handler untuk event after login dan melakukan proses pencatatan waktu login, alamat IP, dan lain-lain di dalamnya. Terus kemudian pada bahasan selanjutnya, kita akan membahas authorization. Authorization merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang itu berhak untuk melakukan sesuatu atau tidak. Pada Y2, authorization melibatkan komponen access control filter dan role-based access control. Kedua komponen di atas dapat berdiri sendiri dan juga bisa digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Access control filter merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan maksud saya di y/filters/access control. ACF biasa digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action atau root yang ada di dalamnya. Perhatikan script di samping, ini scriptnya. Property only berisi action apa saja yang diatur hak aksesnya. Terus kemudian property rules
berisi aturan yang akan diterapkan. Tanda-tandanya merupakan role spesial yang berarti semua user yang belum login, ini ya, semua user yang belum login. Terus kemudian add merupakan role spesial yang berarti semua user yang telah login. Terus kemudian aturan-aturan tersebut akan dievaluasi dari atas ke bawah. Terus kemudian ada yang namanya juga role-based access control. Ini merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif. Y2 mengimplementasikan RBAC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Kemudian untuk menggunakan RBAC, ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, membangun data authorization untuk RBAC. Kemudian menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan hak akses. Dapat dilakukan di model, view, maupun controller. Konsep dasar RBAC, konsep utama dari RBAC, ada 3, yaitu role, kemudian permission, kemudian rule. Jika menggunakan DB Manager, dapat 4 table yang digunakan untuk menyimpan RBAC, yaitu out item child, kemudian out assessment, kemudian out rule. Terus rule permission, ini ada rule, permission, dan rule. Oke, di sini ada role, permission, kemudian rule. Pada gambar di samping terdapat 2 user dengan ID 1 dan ID 2 dengan username Jen dan John, 2 role admin dan author, 3 permission, create, update, dan update on post, serta 1 rule auto rule. Ini ya. Terus si Jen memiliki role admin, sedangkan si John memiliki role author. Role admin memiliki permission terhadap update post dan role author. Ya. Ini admin sebagai admin, update post, dan ini role author. Semua yang memiliki role author juga akan dimiliki oleh role admin. Role author memiliki permission create post dan update on post. Ya, Mas. Permission update on post dikenakan rule author rule. Permission update on post hanya dapat digunakan jika rule author bernilai true. Terus kemudian di sini ada yang namanya bekerja dengan password. Semua developer yang baik pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks. Banyak developer masih percaya bahwa menggunakan algoritma hashing MD5 atau SHA-1 sudah cukup aman. Namun berbagai teknologi baru, password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack. Serangan ini juga banyak didukung dengan adanya kamus data yang sangat besar yang menyimpan password MD5. Untuk meningkatkan keamanan, terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan brute force attack, yaitu bcrypt. Fungsi crypt pada PHP dapat digunakan untuk mengenerate nilai hash menggunakan algoritma bcrypt. Y menyediakan helper Y app get security yang dapat digunakan untuk bekerja dengan password. Ini datanya. Hashing. Kemudian ada yang namanya kriptografi. Ini berguna untuk mengenerate data random untuk proses mereset password secara via email. Biasanya dibutuhkan token yang disimpan dalam database dan juga dikirimkan ke user. Ini juga berfungsi untuk enkripsi dan deskripsi. Jika kita ingin menyimpan data secara aman, sehingga orang tidak dapat membuka database, tetap tidak dapat membacanya, gitu ya. Di database juga tidak dapat dibaca. Data tersebut perlu dienkripsi sebelum disimpan. Kemudian, mengkonfirmasi integritas data. Pada kondisi tertentu, ada kemungkinan data kita ya, ingin memverifikasi sebuah data telah diubah oleh pihak lain atau tidak. Ini kemudian dari kriptografi. Kemudian yang terakhir ada best practice. Best practice ini ada basic principles, kemudian avoid SQL injection, avoid XSS, kemudian avoiding CRF maksud saya, avoiding file exposure, kemudian avoiding debug info and tools at production, kemudian using secure connection event TLS, dan terakhir event
secure server configuration. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.